Tulis itu diterima dari terima uang itu. Iya, terima uang dari. Saya kasih kwitansi, Kwitansi itu disebut Pak Rahmat for Indonesia gitu Pak. Rahmat for Indonesia. Gitu. Apakah itu bagian dari perusahaan Permetro? Saya tidak tahu Pak. Tidak tahu. Kantornya di mana? Itu di Mampang Pak. Yang di Mampang. Iya. Kira-kira itu aja cukup. Sama sedikit ya. Jadi 3,6 M itu tadi itu bagian dari IO yang hospitality dan lain-lain itu 2 M gitu dibayar. 2 M lebih ya, itu. 1 M-nya untuk khusus BB. Hospitality, body bag, tenda, portable, dan gambar. Dan kalau gambar terdakwa masuk juga. Apa? Gambar terdakwa ini masuk paket juga, ada juga okupansi juga. Waktu gambar yang di dalam di ini Pak, di mana di dekat tenda itu Pak. Yang dikurang 2 M tadi. Ya betul Pak. Terus untuk kurva tadi itu dikurang 1 M. 1 M. Yang 6 lagi itu mana? Yang biaya deklarasi di Sultan. Di Sudan betul Pak. Dikurang 3,6 M. Ya. Tahu dari mana uangnya itu sumbernya? Tidak tahu Pak. Tidak tahu. Tidak Uang tahu. pasti yang Anda terima dari Permai itu ya. Di Permai dulu betul Pak. Permai. Ya. Sekarang Ibu. Yes. Iya, benar. Tadi disebut sama Munadi Iya. yang menelpon Ibu itu. Iya. Kemudian masuk rekeningnya Ibu ya, transfer. Iya. Munadi itu nama lengkapnya siapa? Saya tidak tahu. Tidak tahu. Pernah dengar nama Munadi Herlambang? Enggak ini. Saya tahunya Munadi saja. Munadi aja ya. Jadi yang ke Ibu tadi lebih kurang berapa Bu? 400 sama 100. Itu yang dari yang Munadi ya? Iya. Kalau di dakwaannya ini 21 April 400 juta, 26 April 2010 itu 423 juta 120. Kemudian yang 26 April 2010 423 juta 120 ribu. Ini pengirimnya Khairunisa di sini. Benar? Saya nggak tahu. Ya. Khairunisa. Dan Ibu tahu yang telepon sama Munadi itu mau transfer. Iya, betul. Ya. Di BAP Ibu ini di pertanyaan nomor 24.6 ya. Bukti penerimaan uang pembayaran akomodasi dari Omo dan kawan-kawan kepada Bandung Excellent Witama TNT berikut. Poin 6, satu lembar asli rekening koran Bank BNI atas nama Bandung Excellent Witama PT nomor sekian periode 1/4/2010 sampai dengan 30/4/2010. Transaksi tanggal 21 April 2010. Kiriman uang masuk nomornya ini Munadi Herlambang. Ya. ATT Puji Astuti sebesar 400 juta. Kemudian yang poin 7-nya satu lembar asli aplikasi setoran juga Bank Mandiri tanggal 26 April 2010 penerima Bandung Excellent Utama PT Tour and Travel nomor rekeningnya 011 2991 BNI Cabang Asia Afrika. Betul itu rekening Anda? BNI Cabang Asia Afrika. Pengirimnya Khairunisa. Jumlahnya 423 juta 120 ribu. Validasinya efektif 26 April 2010. Nah, ini keterangan Anda ini yang saya bacakan ini. Ya, ya betul. Jadi pengirimnya itu Khairunisa itu namanya. Ya. Tapi Anda sudah confirm sebelumnya bahwa itu Munadi Herlambang. Ya Bu ya. Kemudian poin 7 juga sama, satu lembar rekening BNI sama Bandung Excellent Utama juga. Ini transaksi 26 April 2010 kiriman uang masuk Khairunisa, penerimanya Bandung Excellent sebesar 423 juta 120 ribu rupiah. Ya itu ya. Itu yang dari Munadi Herlambang. Iya. Mana Anda nggak tahu siapa Munadi Herlambang? Tidak tahu. Cuma by phone aja. Iya. Ketemu orangnya? Belum pernah. Nggak pernah ketemu ya. Kemudian satu lagi poin 9. Oh iya, masih Munadi Herlambang. Satu lembar asli rekening koran BNI atas nama Bandung Excellent Utama rekening 01132129971 periode 1 Mei 2010 sampai
dengan 1 Mei, transaksi tanggal 7 Mei 2010, terima uang Munadi Herlambang Puji Astuti sebesar 184.280.000 rupiah. Jadi ada yang melalui Herlambang langsung, ada yang melalui Khairul Nisa. Itu Bu ya, yang diterangkan itu Iya, ya. betul. Bu Puji dikit lagi, tahu nggak apakah Pak Tomo ini dari Pendawa Group atau apa, atau pernah diomongin nggak? Kalau saya tahunya sesuai dari keterangan Bapak saya itu dari Pandawa Group. Pandawa Group. Iya, betul. Sedikit aja. Ini saudara Ilham Najli ya. Tadi saudara terima uangnya dari siapa namanya? Paut yang paut itu. Yang mana Pak? Yang terima uang 2,6 miliar. Itu nggak terimanya bertahap Pak. Oh, bertahap. Bertahap itu. Dibagi 4 Pak. 3 kuitasi 4.000. Tapi dari Rahmat semuanya. Apanya? Terima uangnya. Oh, terima uangnya macam-macam dari Bu Yuli sama Eva. Itu yang menyuruh saudara nagih itu siapa? Pak Nazar. Nazar. Bagaimana bicara awalnya dengan Nazarudin hingga anda menagih Rahmat tadi di apa? PT apa tadi? Permai Group. Ya, Permai Group. Ya, kenapa? Nah, saya cuma disuruh untuk pas kita kasih, pas sudah pembicaraan itu harganya dilepas segala semuanya, pembayaran ambil duitnya di Permai Group, di kantor Permai di mana, di Mampang gitu Pak. Dan Pak Nazarudin. Iya, betul. Oh itu. Iya. Setelah itu saudara Datang sana, iya. Datang. Iya. Terus saudara jumpai Nazarudinnya atau ada orang yang ditunjuk langsung oleh Nazarudin kalau mau minta pembayaran? Nah, saya waktu itu pernah komunikasi, telepon Pak, duitnya gimana, pembayaran gimana? Oh ya, ambil aja di tempat keuangan di Permai, gitu, di Mampang. Ibu Yuli gitu. Oh, Di bagian kasir lah itu. Mungkin kasir. Iya, kasir. Permai Group gitu. Iya, Permai Group. Itu saudara datang situ. Iya, ya. saya kasih itu semuanya. Saya dikasih uang kasih. Kalau terdakwa langsung bayar ada? Tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada. Cuma dari Permai Group saja. Iya Pak. Saksi Ilham ya. Kalau sebelum pekerjaan di Hotel Sultan dan Bandung, ini sebelumnya sudah ada pekerjaan dari Nazarudin? Tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada. Dan saudara saksi dikenalkan oleh Nazarudin oleh seorang perempuan. Ini kan saudara saksi diberi pekerjaan yang sangat besar, 2,6 miliar. Masa nggak kenal perempuan itu siapa? Nggak tahu Pak, nggak tahu lagi lupa Mas Pak. Itu cuma pas waktu kita selesai ada teman kenal salam di situ, pas saya ketemu di situ udah. Terus itu bukan untuk proyek itu, nggak ada pekerjaan, nggak tahu saya dia itu siapa, nggak tahu, cuma waktu itu dia Nazarudin, saya tahu dia, gue tahu deh itu aja Pak. Itu melalui telepon apa perempuan itu memberikan proyek, memperkenalkan ke Nazarudin melalui telepon atau apa? Di Hotel Mulia Pak. Tapi nggak tahu saudara yang bisa begitu ya. Saya lupa Pak, saya lupa banget itu. Demi Allah lupa banget itu. Kemudian untuk pembagian tadi kan HP ya yang 400 ya, tadi saudara terima ya, dari penjual gitu ya. Betul Pak. Itu instruksi untuk membagikan kepada peserta kongres itu siapa itu? Dari siapa? Waktu itu saya cuman karena kebetulan saya langsung ke pedagang itu Pak, pedagang itu langsung ke panitia yang di ruangan itu, saya juga pernah tahu itu di keuangan. Yang penting kayaknya waktu itu masih ada Eva yang terima barang itu sekali atau 2 kali dia terima. Nah, pembagian dari situ ya sama seperti yang Pak Aryo tadi bilang bahwa itu sebenarnya waktu dibagi sebenarnya belum dibagikan, tapi saking kreditnya itu yang saya juga nggak tahu lagi itu gimana harus diinikan. Saya tidak mengerti itu Pak. Tetapi tidak ada instruksi sama sekali, misalnya dari Nazarudin atau dari terdakwa. Nah, itu ada dari Nazarudin Pak. Dari Nazarudin sama Pak Rahmat untuk dibagikan itu Pak. Ya, untuk dibagikan kepada siapa itu? Kan di situ peserta kongres kan tidak hanya dari kubu terdakwa saja, ada yang lain juga. Nah, itu yang jadi kreditnya di situ Pak. Kayak gitu kan ya. Yang jadi kreditnya gitu. Bagaimana saudara saksi? Bisa jelaskan? Kita distribusikan kepada mereka yang menginap di hotel itu Pak. Oh, semua? Iya, tapi mereka kalau di ini saya karena Pak gini, BlackBerry itu
nggak begitu detail kita kelola karena itu jadi tambahan pekerjaan. Ya, dari saudara-saudara Betul. ya. Tapi kan dari event organizer kan mestinya persiapannya kan harus bagus ya begitu. Nah itu instruksi itu apa ada datang dari siapa sebetulnya untuk pembagian HP ini? Dari Pak Nazar, Pak. Pak Nazar. Ya. Tidak ada dari terdakwa. Tidak ada. Nah, kemudian apakah dasar pembagian kepada para peserta itu apakah ada list tadi yang tadi disampaikan? Ada list nama-nama peserta kongres itu? Kita nggak dapat itu, Pak. Jadi nggak ada tanda terima? Nggak ada tanda terima, nggak ada segala macam karena masing-masing mereka tuh ini jatahnya kita gitu. Jadi suasananya begitu, Pak, pada waktu itu. Dan pada waktu kita kasih di sore hari, di malam hari nggak ada komplain juga. Jadi ya kita pikir aman-aman aja. Apakah semua peserta itu mendapatkan jatah BlackBerry? Semua peserta? Kelihatannya peserta-peserta tertentu sih, Pak. Tentu. Ya. Nah kemudian apakah tidak dilihat oleh peserta lain kalau seperti itu, kalau pembagiannya di tempat umum begitu? Tidak di tempat umum, pembagiannya di hotel, Pak. Iya, di hotel. Maksudnya di hotel itu di lobby atau di ruangan atau di bagaimana? Ada di ruangan ruangan kayak sekretariat gitu, Pak. Oh begitu. Sekretariatnya sekretariat siapa? Khusus untuk pemenangan saudara terdakwa atau bagaimana? Sekretariat sebenarnya itu sekretariat kita, panitia. Panitia, Ya. Panitia itu kan untuk mengelola semua pelaksanaan kongres kan? Betul. Tidak hanya khusus untuk pemenangan saudara terdakwa. Bukan, panitia kita, Pak, kami. Oh gitu. Jadi kalau kita istirahat apa itu kita di ruangan itu. Oh, Pak Paji itu. Ya. Yang mengarahkan mereka ke panitia siapa? Karena itu berdekatan sih, Pak, dari ruang kedatangan lobi ke sebelah itu berdekat, jadi mereka bisa nongol-nongol ya biasa, satu ngeliat semuanya masuk gitu. Jadi kalau nanti ada peserta lain selain pendukung dari terdakwa ini datang ngambil juga nggak tahu ya? Iya, screening kita di bagian BB itu lemah sih waktu itu. Dari majelis cukup, kami persilahkan kepada penasihat hukum ataupun terdakwa. Silakan siapa yang Baik, yang mulia, awalnya biasanya dari klien kami, tapi mungkin dari rekan kami yang paling ujung baru kemudian terpilih. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih yang mulia. Pak Ilham, saya ingin bertanya. Tadi saudara mengatakan pekerjaan event organizer yang saudara lakukan itu pertama kali dari pertemuan saudara dengan Nasaruddin. Ya, betul ya? Saudara dikenalkan. Itu benar-benar lupa ya siapa figur perempuan yang mengenalkan? Betul, benar lupa, bukan ini yang benar lupa. Karena kan seperti Pak Hakim tadi bilang, kalau mestinya dapat kerjaan besar, mestinya kan bisa ada tanda terima kasihnya, Pak. Iya. Tapi lupa, Pak. Lupa, Pak. Nah, tadi Pak Jasa juga tanya, Bapak ini kan event organizer yang sudah berpengalaman bekerja untuk suatu event besar. Ada ikatan perjanjian nggak, Pak? Nah, itu saya nggak ikat perjanjian, Pak. Nggak diikat perjanjian. Iya, Pak. Jadi pekerjaan yang diberikan Nasaruddin kepada Bapak, nilai kontraknya terakhir 3,6, tidak ada perjanjiannya. Oh, tidak ada, Pak. Dasar Bapak menagih apa? Saya berdasarkan lagi yang kesepakatan itu, Pak. Kesepakatan? Iya, kesepakatan, Pak. Kesepakatannya kan lisan. Iya, betul, Pak. Tidak ada perjanjiannya. Tapi yang dipegang tuh kesepakatan lisan yang dibilang Nasaruddin. Iya, betul, Pak. Awalnya kan cuma 2,6. Iya. Itu tahunnya bagaimana diatur? Kapan Bapak nagih? 4 kali kalau bilang tadi ada Ya, betul, Pak. Bapak datang ke Permai untuk menagih uang kepada si Yulianis. Ya, jadi gini Pak, kita perjanjian totalnya itu 2, sekian Pak, yang untuk acara kongres itu Pak. Ya, dibagi, udah perjanjian kita dibagi 3 pembagian. Emang waktu pembagian itu kita yang bilang Pak, pembagian pertama, pembagian kedua, pembagian ketiga, supaya tidak langsung semuanya, kita yang meminta. Jadi pembayaran pertama sebelumnya, 1 hari sebelumnya, pembayaran kedua, pembayaran ketiga itu 2 kali pembayaran. Kali satu pembayaran di Bandung, 1 kali pembayaran di Permai. Itu pelunasan. Jadi 2 kali pembayaran. 2 kali pembayaran saja.
3-4 kali pembayaran Pak. 3-4 kali. 3 kwitansi, Penagihannya 3 kwitansi, 3 kwitansi, 4 kali pembayaran. 4 kali Ya, pembayaran. betul Pak. Semuanya itu diatur secara lisan Betul Pak. antara Bapak dengan Pak Nazarudin. Betul Pak. Tidak pernah ada orang lain, Ya. tidak pernah ada Maksudnya ada Pak Rahmat ada Pak Rahmat. Ada Pak Rahmat. Ya. mengenai khusus pembayaran tadi, maksud saya. Ya. Tiga-tiganya itu Nazarudin saja. Iya betul Pak. Dari pihak saudara, jadi dari pihak saudara sendiri, dari pihak event organizer menganggap perjanjian ini antara saudara Ya. dengan Nazarudin atau dengan Permai? Dengan Nazarudin Pak. Dengan Nazarudin. Dengan Nazarudin. Dengan Nazarudin. Dengan Nazarudin atau dengan tim suksesnya anak Urbaningrum pada saat itu. Pada saat itu ada Nazarudin sama Pak Rahmat itu aja Pak. Jadi yang saudara pegang adalah perjanjian antara event organizer dengan Nazarudin Nazarudin. dan Pak Rahmat. Iya. Pembayarannya dilakukan di kantor Permai. Betul Pak. Di dalam kwitansi pembayaran, di situ tertulis apa, Mas? Biaya kongres Pak. Biaya kongres. Ya. Biaya kongres atau biaya kongres anak Urbaningrum atau biaya kongres Partai Demokrat? Saya lupa Pak. Tapi biaya kongres. Iya, biaya kongres. Itu Mas diarubah kan kongres. Tadi perjanjiannya sama Nazarudin. Betul. Saudara biarkan saja. Terima dari Nazarudin untuk biaya kongres gitu. Yang keperluan liwanya saya lupa Pak isinya apa tuh, saya nggak tahu itu. Terimanya dari Nazarudin. Nazarudin. Terima dari Nazarudin ya. Ya, pokoknya saya terima dari gedung yang itu duitnya, ya Pak, dari gedung Permai itu, ya. Tapi entah itu duit dari mana, saya tidak tahu. Nggak tahu. Yang tertulis di kwitansi terima dari Nazarudin. Di kwitansi itu nggak sudah terima dari Rahmat Pok Indonesia, tulisannya gitu Rahmat Pak. Pok Indonesia, Iya, yang tulisannya. tadi ya. Iya, Nazarudin nggak ada. nggak ada Pak. Lalu tadi saudara cerita ada 3-4 kali bicara sama Nazarudin, ya, pada saat merumuskan pekerjaan event organizer tadi. Saudara bilang ketemunya di Senayan City, apartemen. Betul Pak. Apartemen. Lalu saudara bilang di situ adalah posko, markas. Betul. Iya, posko markas. Tapi waktu saya pertama kali sekali datang waktu itu, saya tidak tahu mau acara kongres. Saya pikir kongres seluruhnya gitu Pak. Ya, kongres seluruhnya total. Pertanyaan saya, Bapak memberikan istilah posko dan markas. Dari mana Bapak tahu itu posko atau markas? Karena kan itu apartemen Pak. Cuman Bapak, kalau dari tadi saya dengarkan keterangan Bapak berkali-kali di situ ketemu sama Nazarudin. Dari mana Bapak bisa tahu itu adalah posko atau markas? Asumsi Bapak, penilaian Bapak, atau pernah Nazarudin bilang ini posko kami gitu? Oh tidak Pak, itu penilaian saya aja Pak. Itu penilaian saudara. Penilaian ya? saya aja. Tidak pernah Nazarudin bilang bahwa ini posko kami. Enggak, jadi enggak begini Pak. Pas yang kedua, yang ketiga itu baru saya tahu jelas Pak. Yang waktu pertama saya kurang tahu. Tahu apanya Mas? Waktu itu posko tempat kumpul lah gitu Pak, tempat kita kumpul di situ. Itu pertanyaan saya. Ya. Itu kan adalah unit apartemen Senayan Betul. City. Betul. Kan, Pak? Iya. Bapak 3-4 kali bertemu Nazarudin di situ. Betul. Betul Pak? Betul. Lalu pertanyaan saya, kenapa Bapak tidak bilang itu apartemen Nazarudin? Kenapa Bapak bisa bilang itu posko? Dari mana kata-kata posko atau markas itu? Penilaian Bapak diberitahu Nazarudin atau mana itu tulisannya posko kemenangan? Tidak ada tulisan Pak. Jadi dari mana Bapak bisa menggunakan istilah itu posko atau markas? Jadi saudara nggak tahu ya? Nggak tahu Pak. Tapi yang jelas saudara berada di apartemen. Iya betul Pak. Bisa saya bilang itu kesimpulan saudara? Ini Pak, itu makanya saya kembali cerita Nah, lagi bahwa jawabnya gini aja Pak. Bapak mengetahui dari mana posko itu. Bapak kan saksi. Ya. Betul, Pak. Kalau saksi, Bapak tidak boleh memberikan penilaian. Apa yang Bapak lihat, Bapak dengar, Bapak alami sendiri, gitu Pak. Iya betul Pak. Nah, itu yang saya tanya. Istilah posko markas itu dari mana Pak? Itu pendapat saudara yang berpendapat itu adalah posko, atau ada tulisan di situ, atau mungkin ada orang-orang yang menyebutkan itu posko, itu maksudnya. Itu pendapat saya Pak. Pendapat.
Dapat saya. Oke, sekarang di dalam apartemen itu, dalam membicarakan persiapan kongres tadi, Bapak pernah bertemu dengan saudara terdakwa? Tidak, Pak. Tidak pernah. Apakah saudara juga pernah bertemu dengan orang-orang lain yang mengatakan tim suksesnya Anas Urbaningrum selain Nasarudin dan Rahmat? Itu di situ saya kalau jalan ketemu kelompok paling saya ketemu Pak Rahmat, Pak Nasarudin. Di situ kita keluar. Hanya dua itu saja yang Bapak temui. Ya paling ketemu Eva sekali. Habis itu kita keluar. Kita nggak sering duduk langsung lama di situ, tidak ada, Pak. Lalu kemudian tadi saya mendengar dari pertanyaan JPU ada 3 tenda putih, 3 tenda besar. Lalu kemudian saudara saksi membuat 1 tenda di belakangnya. Dan ada pertanyaan yang bilang ada foto terdakwa nggak? Karena tadi saudara lihat bilang tadi ada di backdrop itu ada foto saudara terdakwa. Pertanyaan saya, apakah di tenda lain juga ada foto-foto dari kandidat yang lain? Saya tidak lihat, Pak. Tidak lihat. Tidak lihat. Saudara lihat hanya foto dari Ya, terdakwa. betul. Lalu kemudian tadi terkait dengan permasalahan BlackBerry. Ya, saya ingin klarifikasi sedikit lagi. BlackBerry saudara beli, jumlahnya 400 unit, 400 Betul, Pak. 400 biji ya, 400 buah. 400 ini kemudian kalau saya baca dari keterangan saudara Rio, itu akan diberikan bersamaan dengan goodie bag. Betul Pak Rio ya? Nah, pada saat saudara berikan, pada saat saudara beli, kalau kemudian saudara pooling di tempat panitia tadi, di belakang 3 tenda putih tadi, itu apakah memang sudah diberi label-label nama? Saudara Ilham dulu. Saudara tahu nggak ada pemberian label-label nama? Tidak, Pak. Itu pemberian BlackBerry itu bukan di tempat tenda itu, Pak. Di hotel, Pak. Oh, di hotel? Di hotel, Pak. Oh, di hotel. Oke, pada saat di hotel itu, pada saat penyerahan dari pihak yang dibeli BlackBerry-nya, penjual, itu diserahkan kepada saudara? Bukan langsung ke tempat panitia situ, Pak. Iya. Gitu. Itu panitia, kan yang memberikan saudara Ya, betul. senilai Ya. 1 miliar. Betul. Dari penjual, itu diserahkan kepada siapa? Langsung panitia yang kita tim kita di situ. Kepada panitia Ya. di situ. Iya, betul. Siapa orang yang di situ? Nah, itu yang diterima Eva karena dia yang beli itu. Saya bilang nih orangnya. Karena kan saya cuma hanya memesankan aja, Pak. Bukan saya sebagai pembeli mencari barang itu, bukan. Pada saat barang BlackBerry itu diserahkan kepada Eva, apakah kemudian kan menjadi tugas saudara untuk membagikannya bersama-sama dengan goodie bag? Betul nggak? Bisa Pak Rio jelaskan? Betul, Pak. Betul ya Pak Rio? Betul. Jadi pada saat barang datang, tadi kata Pak Ilham, diserahkan kepada Eva, ya. Lalu kemudian menjadi tugas panitia dong untuk menyerahkan BlackBerry tersebut bersama-sama dengan goodie bag. Betul. Betul Pak? Betul. Biasanya kan goodie bag ini rencananya mau diserahkan kapan? Di awal atau di akhir? Di awal ketika mereka datang. Ya. Oke, pada saat mereka datang, mestinya adalah di situ goodie bag, ada juga di situ BlackBerry. Betul. Saudara event organizer, biasanya event organizer kan di brief terlebih dahulu. Ya. Ada nggak briefing khusus terkait dengan pemberian BlackBerry ini? Briefing dari mana kemarin, Pak? Pihak yang akan memberikan ini bersama-sama dengan goodie bag-nya. Oh, tidak ada briefing. Tidak ada briefing. Tidak ada. Jadi keleluasaan penuh yang memberikan BlackBerry ini ada pada pihak event organizer. Betul. Kalau begitu, BlackBerry ini asumsinya adalah diberikan bersamaan dengan goodie bag. Itu yang ada, yang sudah ketahui. Rencananya begitu, Pak. Rencananya begitu. Ya. Jadi yang 400 unit ini akan diberikan bersama-sama dengan goodie bag. Ya. Ada tidak pembeda antara goodie bag yang diberikan kepada tim seseorang dengan tim yang lainnya? Oh, saya nggak tahu tim yang lainnya tuh. Tidak tahu. Ya. Jadi yang saudara tahu pada saat itu adalah peserta kongres semua. Ya. Dan peserta kongres itulah yang mendapatkan BlackBerry itu. Iya, yang ada di hotel Yang kita. ada di hotel itu. Ya. Terakhir saudara melihat BlackBerry itu, ada tulisan nama-namanya enggak? Setahu saya sih tidak ada, Pak. Kan tadi saudara mengatakan BlackBerry itu awalnya mau dibagikan bersama-sama dengan goodie bag. Ya. Lalu kemudian datang satu persatu ke tempat panitia yang di hotel. Betul.
terakhir kali saudara melihat barang itu yang diambil satu persatu tadi oleh peserta kongres, Ya. itu sesuai dengan pemberian dari penjual atau sudah dikasih label-label tertentu? Yang saudara lihat terakhir kali? Saya lupa itu Pak. Lupa. Tapi pada saat dari penjual ke pihak Eva tadi, itu box BlackBerry biasa, Iya, BlackBerry biasa. layaknya kita beli di pasar. Iya. Ke Ibu, saya mau nanya satu hal saja. Tadi yang Munadi, itu Ibu tidak tahu Munadi siapa? Tidak tahu. Bukan Munadi Herlambang? Tidak tahu. Sebelumnya tidak kenal sama yang namanya Munadi? Tidak. Tidak pernah kenal Munadi sama sekali? Tidak. Dilanjutkan yang mulia. Ya, silakan. Pak Ilham, saya ingin menegaskan. Tadi sempat ada pertanyaan dari JPU, apakah Anda kenal dengan terdakwa? Saya ingin mendapat penjelasan, apakah Anda kenal atau tahu hanya dari media? Tahu Pak. Tahu ya. Dan kenapa sekarang tadi Anda menjawab kenal? Kalau kenal artinya sebelumnya Anda Iya. sudah kenal. Tahu. Tahu ya. Tahu. Iya, tahu. Kemudian selama penyelenggaraan kongres, baik pada saat rekan-rekan tadi menjawab pertanyaan saya bahwa Anda hanya dihubungi oleh hanya bertemu dengan Nazarudin dan Rahmat dalam persiapan kongres. Selama penyelenggaraan kongres, apakah pernah terdakwa mendatangi Anda, memberikan instruksi khusus pada Anda? Tidak. Mas, lanjutkan ini. Ya, baik, silakan. Izin lanjutkan yang mulia. Untuk Pak Ilham, saya baca di BAP Bapak nomor 23, di sini Bapak menjelaskan ada IO lain. Tapi saya tidak tahu IO mana yang juga bertugas untuk memenangkan calon ketua umum Partai Demokrat. Di situ juga Bapak jelaskan, namun pada kongres tersebut terdapat 3 tenda makan. Ada tenda makan untuk pendukung Andi Malarangeng, untuk Marzuki Ali, dan untuk Anas Bandung. Keterangan Bapak benar ya? Ya benar Pak. Itu keterangan saya itu kan keterangan yang saya lihat di situ Pak. Tapi itu belum pasti buat tenda-tenda. Tapi kalau saya pikir tidak begitu. Tapi makanya tenda yang di belakang itu ada tenda 3 itu kita yang bikin satunya Pak. Bikin satunya. Oke. Apakah yang Bapak lihat IO itu masing-masing mengurus masing-masing tendanya? Ada nggak Bapak lihat? Saya tidak lihat Pak. Tidak lihat. Tidak lihat. Tapi apakah tenda-tenda lain tersebut juga semeriah tenda yang Tidak tahu juga. Tidak tahu juga. Tidak tahu Bapak juga. tidak mampir di situ. Tidak Pak. Tidak. Tidak. Sudah cukup yang mulia. Silakan. Ya, terima kasih banyak kepada saksi Pak Ilham ya. Tadi rekan kami menanya tentang kwitansi tagihan. Saudara sudah menjelaskan bahwa bunyi dalam kwitansi adalah untuk Kongres Demokrat. Kwitansi tagihan kepada si Naya. Saya persisnya lupa Pak. Mungkin ada di itu ada yang Pertanyaan saya Pak, bahwa selaku IPO yang profesional yang sudah 3 tahun lebih ya, 1 tahun 3 tahun ya, dalam suatu acara misal kongres atau munas ada istilah OC atau panitia pelaksana. Saudara mengerti istilah itu? sedikit mengerti Pak. Sedikit mengerti. Bisa dijelaskan apa tugas-tugas pokok daripada panitia pelaksana, misalnya terkait kongres? Kalau yang OC kan dia pelaksanaan di pusatnya. Kalau yang RC Racing Committee-nya kan dia OC-nya kita adalah yang lapangan, yang lapangan. Oke, kita cek penyiapan penginapan, tugas OC enggak? Hotel, akomodasi. OC Pak. Transportasi? Iya. Oke, transportasi juga ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, tahu tidak jabatan saudara Nazarudin dalam Kongres Partai Demokrat di Bandung sebagai apa? Tidak tahu Pak. Saya kasih tahu, dia sebagai wakil OC panitia Kongres Partai Demokrat di Bandung, yang tugasnya memang seperti yang sudah saudara jelaskan tadi. Ya, oke. Sekarang kedua, pada saat saudara melakukan pembicaraan dengan saudara Nazarudin, saudara ada memberi keterangan membuat proposal, seperti itu? Bikin proposal.
Proposal, oke. Bisa dijelaskan proposal yang saudara berikan kepada Nazarudin isinya itu apa saja? Di lampiran situ ada Pak. Kita hanya proposal itu adalah bagian mengerjakan untuk hospitality desk ya, untuk dari hotel ke tempat acara. Oke, selain itu? Ya selain itu. Nah, terus yang lain dari yang itu semuanya persiapan mobil apa segala kita jadi ikut campur. Kita hanya LO saja Pak. Oke. Pertanyaannya, isi proposal yang saudara jelaskan tadi, apakah termasuk dalam pekerjaan OC dalam kongres itu? Tidak Pak. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Oh, pekerjaan OC maksudnya? Iya. Iya, OC iya. Iya, benar, iya. OC iya. 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 Nah, sekarang saya tanya, tadi saudara ada ditanya kemudian mengarahkan untuk kemenangan tim Anas atau kemenangan Mas Anas dalam kongres. Pertanyaan saya, ada yang bujuk saudara untuk ngomong seperti itu enggak? Tidak ada. Enggak ada. Itu penilaian saudara sendiri. Maksudnya Pak, mohon maaf Pak. Iya, istilah itu penilaian saudara sendiri. Istilahnya mohon maaf saya kurang Pak. Mohon maaf. Untuk bekerja untuk pemenangan tim pemenangan Mas Anas dalam kongres itu istilah saudara sendiri atau bagaimana? Oh enggak, jadi gini, kalau pemenangan itu emang kan sebenarnya kan waktu sudah mendekat itu kita udah agak tahu itu bahwa ke tempatnya Anas pemenangan itu timnya. Oke, kalau gitu penilaian saudara sendiri ya. Izin majelis dilanjutkan yang lain. Silakan. Baik, melanjutkan majelis. Ya, silakan. Kepada Saudara Rio, Anda bisa membedakan apa yang disebut peserta kongres atau pendukung-pendukung yang ada pada acara kongres tersebut? Tidak. Tidak bisa. Tidak. Anda tahu kalau peserta kongres itu diinapkan di Mansion Pine? Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi yang Anda